Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan kami PT Rai Sistem Indonesia Group. Sebelumnya ini merupakan salah satu program perdana kami, program terbaru kami, yaitu kaitannya dengan System Talk, di mana System Talk ini adalah berkaitan dengan diskusi ataupun sharing-sharing dari beberapa perusahaan ataupun klien mengenai penerapan sistem yang ada di masing-masing perusahaannya, seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadifa di sini sebagai salah satu yang akan membantu moderator ataupun MC pada sistem talk perdana kami. Sebelumnya, saya juga tidak sendiri Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Edi Syaputra Eskoto. Ya, selamat pagi semuanya. Halo. Indonesia Bersistem seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Edi, beliau Pagi. merupakan salah satu tim dari manajemen PT Rai Sistem Indonesia Group. Kemudian untuk perdana sistem talk pada hari ini ada tamu spesial, klien kami, klien setia kami seperti itu, yaitu di sini sudah bersama kami bergabung yaitu Bapak Irfan Suralansyah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Pak Edi. Makasih Pak hadirannya hari ini. Selamat Pak. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana komunikasi yang baik untuk Indonesia Bersistem ya. Betul Pak. Ya. Saya senang juga bisa ikut berkontribusi Pak. Iya Pak. Seperti Terima itu kasih. dalam Ya. penerapan sistem ya Pak ya. Ya. Bapak Irfan ini merupakan salah satu QAM Head dari PT Indeso Primatama yang sebelumnya Indeso juga sudah telah menerapkan beberapa sistem ya Pak ya. Iya betul. Banyak sistem yang sudah diterapkan oleh PT Indeso. Untuk selanjutnya nantinya kita akan berbincang-bincang nih bagaimana kaitannya dengan pengalaman Pak Irfan ataupun PT Indeso dalam penerapan sistem seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin dari Pak Irfan bisa sedikit menyampaikan Pak perkenalan dari PT Indeso ataupun sistem-sistem apa saja sebetulnya yang sudah diterapkan di PT Indeso Pak, mungkin dipersilakan ataupun juga produk-produknya Pak, silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Diva, Pak Edi. Ya. Mungkin Pak Edi sudah paham banget nih kalau sama Indeso. Jadi mungkin sedikit menjelaskan, Indeso ini satu perusahaan yang bergerak core bisnisnya tuh di essential oil. Jadi sesuai dengan namanya Pak, Indeso ini singkatan dari Indonesia Essential Oil. Oke. Kami berdiri di tahun 68. Pertama kali berdiri itu melakukan penyulingan minyak daun cengkeh. Namun sering berjalannya waktu, di tahun 97 lah 98 kami mulai ekspansi cukup signifikan. Memang dari awal ekspor ke banyak terutama ke flavor fragrance ingredient, tapi seiring berjalannya waktu kita juga aplikasi banyak ke industri yang lain, farmasi, food, kemudian mulai masuk juga ke kosmetik, dan terakhir kita juga coba masuk ke heavy machinery Pak, seperti itu. Jadi produk-produknya ada essential oil, aromaterapi, botanical extract, kemudian kita juga ada seasoning, lalu ada nutraceutical produk, dan masih banyak lagi produk-produk yang sekarang lagi di develop lah sama teman-teman R&D ya, seperti itu. Jadi gambarannya kurang lebih sedikit seperti itu. Indeso sendiri kami ada beberapa site tersebar, pusatnya di Jakarta, lokasinya ada di Cilengsi, Baturaden, Ungaran, Kendal, dan Kelapa Nunggal. Itu, dan mungkin ada beberapa site representatif di Jakarta, Surabaya, Semarang, Malaysia, Singapura, dan terdekat rencana akan buka di US. Luar biasa Luar sekali biasa Pak. ya. Ini pasarnya sudah domestik dan ekspor nih Pak ya. Ya, jadi memang ya. ada beberapa entity ini yang Indeso Aroma ini memang bisa dibilang 90% ekspor, hampir ke seluruh benua kita supply. Untuk yang lain ada yang memang half-half lah ya, ada yang ekspor domestik, ada juga yang memang marketnya khusus domestik juga gitu Pak. Jadi nanti memang ada beberapa entity yang sudah terbagi-bagi lah kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya kontribusinya ya. Berarti Betul sekali. untuk kemajuan tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk kemajuan dunia ya, Betul. terutama di bidang ini flavor ini Pak ya. Macam-macam Atau Pak ya. seragam semua nih Pak ya. Lebih ke arah mungkin essential oil. Essential oil lah ya. Botanical Oke. extract yang supportnya salah satunya ke flavor dan Oke, ya Pak.
Kemudian Pak, itu kan tadi sudah disampaikan beberapa produk gitu ya, terus kita juga ekspor, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri juga. Betul. Mungkin untuk pemenuhan ekspor ataupun dalam negeri, sistemnya Pak, mungkin untuk apa sih sistem yang memang sekiranya dapat membantu proses bisnis untuk ekspor ataupun di dalam negeri itu Pak? Ya, jadi kalau untuk manajemen sistem sendiri, karena memang kita supply ke various industri ya Pak ya, banyak customer kita dari Europe, US, Asia, Australia, dan mereka tuh rata-rata pasti untuk saat ini ya, pasti salah satu persyaratannya adalah kita memiliki manajemen sistem apa gitu sebagai salah satu kayak semacam filter lah, filter ketika di awal untuk mereka mencari vendor ya. Nah, banyak requirement-nya, sangat banyak, beragam, customer juga mereka punya spesifik sendiri, tapi memang sebisa mungkin kita coba penuhi Pak, sesuai dengan requirement. Jadi saat ini untuk Indeso sendiri memang sudah memiliki beberapa sistem. Jadi untuk yang, kalau kita ngomongin ISO lah seperti itu ya, kita ada beberapa seperti ISO 9001, Quality Management System, kemudian FSSC 22000, karena kita banyak supply ke food, kemudian ISO 14001 untuk lingkungan, 45001 untuk K3, lalu kita punya lab internal dan sudah terakreditasi 17025 karena memang ada beberapa spesifik requirement yang agak sulit cari lab eksternalnya yang sudah terakreditasi. Kemudian untuk dari yang lain kita juga di Smeta Pak, Sedex ya, karena social compliance karena beberapa terutama dari market US dan Europe ya, mereka sangat-sangat concern terkait dengan environment, social dan governance. Kita juga sudah diaudit halal BPJPH. Kemudian produk kita juga ada beberapa yang kosher karena kita ada supply untuk yang community Yahudi ya, kurang lebih seperti itu customernya. Dan beberapa produk juga disertifikasi organik seperti itu. Dan ya cukup banyak beberapa ya seperti REACH, UABT, EcoVadis, itu juga kita coba penuhi requirement-nya. Iya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Indonesia Bersistem di seluruh Indonesia, tadi Pak Irfan sudah menyampaikan banyak sekali sistem diterapkan, tetapi ini Pak berarti kan suatu value added lah ya Pak ya. Betul. Bagaimana buyer juga mengakui bagian dari selection, mempunyai sistem, tentunya menjadi pengakuan lah ya Pak ya. Betul. Sehingga nanti produk kualitasnya, persepsinya, bahkan tadi bukan hanya quality persepsi aja ya. Jadi kita lihat Pak Irfan menyampaikan ada social compliance, kesehatan selamatan kerja. Nah tentunya ini Pak Irfan pasti ada pengalaman nih Pak untuk menerapkannya ini. Ya kalau kita bilang mungkin boleh katakan pengalaman yang positif juga ya untuk Indeso ya, supaya lebih maju mengglobal sistem. Tapi barangkali ada tantangannya nih Pak. Gimana nih Pak untuk mencapai suatu sistem yang cukup banyak itu dan luar biasa? Pasti kan ada mungkin pengalaman yang bisa di-sharing nih Pak. Kok bisa sukses gini Pak? Nah, ini yang paling penting ini pengalaman positifnya nih Pak. Karena banyak sistem ya Pak, yang setup juga ya. Betul. Luar biasa itu. Ya. Tidak menutup mata lah. Jadi dengan banyaknya sistem dibilang semakin kompleks ya. Kadang mungkin kalau bahasa sehari-harinya, aduh makin ribet nih kerjaan gitu kan, karena banyak requirement dan lain-lain. Tapi di satu sisi sebetulnya kan ya kita tanam mindset dulu gitu ya, terutama ke tim di internal, artinya itu memang akan jadi satu added value untuk kita, sehingga kita juga bisa meningkatkan confidence levelnya kita untuk deliver produknya kita ke customer seperti itu. Dinamikanya banyak Pak, jadi ya artinya maksudnya suka duka atau mungkin naik turun gitu ya, diketahui oleh itu pasti sesuatu yang pasti akan kita alami ya dalam mendevelop. Setelah mendevelop kan kita nanti dapat yang PR-nya yang lebih pasti sebenarnya ketika maintain implementasi. Jadi ya dari mulai pertama mungkin kita dari yang awam gitu ya, artinya awam itu misalkan kita punya ada standar baru. Ini standar baru ini apa maunya gitu ya. Jadi
kita biasanya gather dulu informasi, Iya, ini iya. customer ekspektasinya seperti apa. Hmm. Kemudian kalau memang ada standar yang memang clear jadi guidance, Iya. itu pasti kita akan kumpulkan, apa namanya, kita coba pelajari. Cuman yang pasti ya kita harus komunikasi dulu di internal. Hmm. Artinya mau apa namanya, kita harus punya komitmen baik dari top management sampai ke shop floor. Karena kan dimanapun keberhasilannya itu ada di tim ya Pak, artinya bukan Oke. cuma kalau ngomongin, mungkin orang-orang taunya kalau sistem orang QA aja itu mah Oke, ya kerjaannya ini orang perlu ini sistem ya. aja gitu. Bagus nih ini Ah, mindset ya Pak ya. betul. Kita harus pastikan ya Pak Betul. bahwa sistem ini tanggung jawab semua ya. Tanggung jawab bersama Ya. Pak. Jadi betul-betul dari top Oke. manajemen Hmm. turun sampai ke shop floor. Karena Ya. kalau tanpa itu ya agak sulit Pak gitu. Jadi Iya, memang iya. komitmennya perlu komitmen bersama sih. Ya ini para pegiat sistem di seluruh Indonesia ya. Nah, ini suatu tips yang atau strategi ya yang bagus ya dari Pak Irfan ya. Ini mungkin atau ada tips lainnya nih Pak, atau ada mungkin kendala bagaimana kalau ada kendala di lapangan atau tips lainnya sehingga sistem ini bisa berjalan katakanlah Betul. gitu. Jadi kadang gini, mungkin kita ya ini pengalaman aja, Pak. Ya. Pengalaman kita kadang menghadapi apa namanya challengingnya di atas dan di bawah. Jadi udah kayak ya bilangnya apa ya, sandwich ya. Iya. Kita tuh di middle. Kita harus ngadepin ke top manajemen, sama kita harus ngadepin ke shop floor. Oke. Di top manajemen, gimana caranya kita meyakinkan mereka untuk kita bisa ambil atau kita bisa implementasi, dan pastikan kita butuh support ya. Support ini dalam arti nggak cuma restu, oke ya kamu jalani, tapi kan kita juga mungkin perlu invest. Iya. Kemudian mungkin perlu resource dan lain-lain. Oke. Nah, top management kan mungkin ngelihatnya juga value. Ini gimana bisa meningkatkan value-nya company. Oke. Gitu kan. Ini yang Jadi, penting ini ya, sistem betul. juga meningkatkan value company ya. Betul. Bukan hanya penerapan implementasi aja. Betul. Karena tadi value tadi meningkat dengan certified tadi ya, mungkin FSSC, kemudian ISO dan K3 dan lain-lainnya. Betul, Pak. Apa namanya, nama perusahaan juga baik. Betul. Tentunya nama perusahaan baik, usaha juga akan lancar bisnis. Betul. Kan. Otomatis berarti kan semua yang ada di stakeholder di perusahaan juga tentunya akan bisa lancar ya semuanya. Betul, Pak. Ya. Karena kan top manajemen melihatnya profitnya seperti apa. Profit ini dalam arti bisa tangible dan intangible. Oke. Ya, itu artinya mana secara ya oke, value-nya gimana, tapi mungkin juga nanti brand-nya, image-nya seperti itu. Nah, PR challenging yang berikutnya ke shop floor, karena sama-sama harus meyakinkan, ini tapi penting ya. Shop floor ini juga maksudnya yang ini teman-teman di lapangan. Oke. Teman-teman operasional, teman-teman dari mulai mungkin sesama apa namanya level manajerial, supervisor, staff, operator, sampai mungkin ke teman-teman yang mungkin supporting ya. Tim security, gardener dan lain-lain, karena gimana pun ya itu tadi keberhasilan itu apa namanya kerjasama dari semua tim. Ya, jadi ini yang penting ya dari Pak Irfan, kita benang merahnya ini keberhasilan bersama ya. Betul. Bukan itu keberhasilan atau satu departemen atau dua departemen ya. Betul. Tim solid lah Pak. Oke. Iya, tim solid ya, rekan-rekan pegiat sistem di Indonesia ya, dimanapun berada ya. Mbak Diva, mungkin juga kalau kita kaitkan mungkin menarik kalau ada kaitan Pak, mungkin sharing pengalaman kan ada sistem sekarang yang namanya juga bagian dari persyaratan food safety culture. Oke Pak. Nah bagaimana ini kan budaya food safety culture ini benar-benar bisa dijalankan mulai terutama yang level di floor tadi ya Bapak bilang tadi ya, di lapangan gitu. Betul. Mungkin ada tips-tips ini Pak, keberhasilannya atau tantangannya mungkin juga. Ya, jadi kalau mungkin saya sharing aja experience kita untuk membangun ya food safety culture. Memang kita ada beberapa program yang sudah kita buat. Salah satunya kita ada campaign Pak, food safety campaign, food safety and quality campaign. Jadi tim kita udah buatkan kayak semacam bulletin simple yang mungkin cuma 1 lembar yang isinya tuh apa namanya poin-poin nanti macam-macam ya terkait food safety, quality, nanti bisa tukar apa namanya ganti-gantian ininya yang kita blast by email. Jadi itu apa
sedikit menambahkan mungkin knowledge-nya teman-teman di Oke, biar sampai ke lapangan ya. betul. Message-nya ini Message-nya apa sampai, tujuannya ya? betul. Kemudian kita juga ada menyediakan kalau kita bilangnya self reporting ya, artinya kita bikin semacam, kalau sekarang udah pakai barcode ya. Oke, udah lebih canggih ya. Pakai bikin Ya. barcode itu nanti link ke semacam form yang memang nanti teman-teman bisa isi. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi jalan misalnya di area pabrik lah gitu, area pabrik atau di office ngelihat yang ini kira-kira ada potensi bahaya. Jadi potensi bahaya ini nggak cuma quality food safety tapi juga yang berhubungan dengan dicegah lah ya. Ini bagus nih teman-teman, yang preventif ya Pak ya. Preventif. Jadi kayak misalkan ngelihat ada nirmis nih. Iya, betul. Atau ada ini ada unsafe condition nih, atau ada hal yang lain. Ini kira-kira materialnya lagi kebuka padahal harusnya ketutup gitu. Nah, itu teman-teman di Sofro tuh bisa report, nanti kita akan arahkan ke memang PIC yang berhubungan siapa gitu, yang bertanggung jawab siapa untuk nanti di follow up. Jadi itu salah satu yang saat ini kita jalankan dan sepertinya cukup efektif juga gitu. Selain juga mungkin ada inspection berkala, keliling pabrik dan lain itu. Jadi ini rekan-rekan bagus sekali ya sharing dari Pak Irfan ya. Kalau kita lihat message benang merahnya itu ya Mbak Diva ya. Jadi jangan sampai kejadian dulu baru kita reaksi ya, reaktif gitu ya. Betul. Jadi ada sistem pelaporan ya dari bawah supaya nanti jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dulu baru kita melakukan perbaikan. Nah, lebih bagus memang kita mencegah ya Pak mencegah ya. Mencegah ya, istilahnya preventif lah gitu. Itu sedia payung sebelum paling hujan bagus ya. Betul. Sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kehujanan dulu baru pakai payung ya Pak. Keburu basah ya Pak ya. Oke. Mbak Diva mungkin ada yang lebih menarik lagi atau ya? Mungkin Pak kalau pada saat awal gitu ya, pada saat awal baru menerapkan sistem itu mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit mengenai proses awal pertama kali setup sistem itu bagaimana sih Pak? Karena kan baru pertama kali ya Pak ya, mungkin bisa di-sharing juga barangkali dari perusahaan yang lain mungkin tahu ya, juga mungkin untuk gimananya. rekan-rekan kita pegiat sistem yang perusahaannya baru mau mulai ya. Jadi kan nggak semua perusahaan ini memang udah settle ya sistemnya. Nah ini bagus juga untuk sharing Pak Irfan tuh awal-awalnya ya. Silakan Pak. Pas banget nih kebetulan. Jadi mungkin 3 minggu yang lalu saya baru beres stage 2. Wah, iya ini ada ini ya sharing. Jadi langsung nih. Ya, ini rekan-rekan masih hangat nih ya. Hangat ya. Jadi Pak Irfan ini bertanggung jawab juga ya untuk mendevelop ataupun untuk men-setup, membantu untuk ini ya grup ya, perusahaan grup ya, di satu grup ya. Betul. Oke, silakan Pak. Jadi mungkin ini ada salah satu anak perusahaannya Indeso di daerah Jawa Tengah. Jadi sebelumnya memang sudah memiliki sertifikasi ISO 91. Kemudian tahun ini memang kebetulan habis. Jadi harus diresertifikasi. Nah, di satu sisi kita ada requirement dari customer untuk ISO 14001 dan 45001. Akhirnya kemarin kita diskusi sama tim di sana, udahlah kita coba integrated management system. Kita integrasikan 91, 14001, 45001. Nah, 921 teman-teman di sana udah biasa, artinya maksudnya udah familiar karena kan udah 3 tahun jalan ya. Nah, 1445 itu sesuatu yang baru. Dan 1445 ini kan lebih, kalau dibilang mungkin lebih rigid karena undang-undangnya clear ya, undang-undang lingkungan, undang-undang persyaratannya lebih jelas. Persyaratannya lebih jelas dibanding yang quality. Dan bisa dibilang kalau kemarin ternyata saya lihat itu lebih banyak gitu ya, lebih kompleks. Nah, akhirnya ya udah jadi kita meetingkan sebagai persiapan awal, kita bentuk tim. Lalu setelah itu kita lakukan gap assessment. Jadi gap assessment itu ya sekarang kan udah enak ya, klausulnya sudah ada, peraturannya juga sudah ada. Nah, kita tinggal susun biasanya nanti standarnya seperti apa, aktualnya kita seperti apa, nanti kan akan keluar nih gapnya. Nah, nanti dari gap ini kita lihat seberapa besar gapnya kita, karena nanti kan untuk menentukan timeline. Timeline kapan kita kira-kira kurang lebih bisa siap untuk proses sertifikasinya gitu. Dan mungkin juga bisa jadi, kayak yang sebelumnya Pak,
wah ini kayaknya perlu bantuan Ray nih. Oke. Kita kontak Ray. Ya. Tapi kalau kita lihat, oh ini kayaknya dengan gap segini kita masih bisa nih bisa Ya. internal. Oke kita. Jadi kita lakukan. identifikasi awal dulu di Betul. internal, Pak ya. Jadi di gap assessment itu, bukan menurut kami, gap assessment itu tahapan awal yang penting, yang sangat penting, krusial untuk menentukan keberhasilan bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi. Lalu setelah itu ya kita monitoring prosesnya. Lalu ya seperti biasa mungkin ada internal audit dan lain-lain sampai akhirnya jadi kita koordinasi lah berkala setiap 2 minggu atau mungkin paling lambat setiap 3 minggu untuk nanti kita melihat sampai akhirnya nanti kita proses sertifikasinya, audit. Ya sampai sekarang kita alhamdulillah di granted ya. Di granted oleh salah satu badan sertifikasi terbesar di dunia untuk Indeso mendapatkan ISO 9001, 14001 dan 45001. Tinggal menunggu sertifikat, Pak. Oke, ya ini bagus sekali ya sharing ini. Tapi salah satu sisi lain yang saya lihat nih Pak, bagusnya di sini di tempat Bapak ya di Indeso Integrated Management System Pak ya. Yep. Nah ini pegiat-pegiat rekan-rekan pegiat sistem yang lagi setup atau existing. Nah ini kalau saya lihat nih Pak Irfan dan tim Indeso-nya Integrated Management System Pak ya. Betul. Jadi lebih efisien, Betul. lebih terkoneksi gitu ya. Betul. Jadi quality, food safety gitu ya. Apa aja nih Pak yang diintegrasikan sehingga lebih efisien atau semua sistemnya nih Pak? Ya, jadi memang ya untuk saat ini kita masih berfokus dulu di yang ISO. ISO artinya ya. yang 9001, 9001, FSSC 14000 dan 45001. Ya. Karena kan tadi banyak juga sistem yang lain ya. Ya. Karena sebetulnya ya mungkin salah satu alasannya agar lebih efektif itu karena memang resource kita juga limit lah. Mungkin ada perusahaan yang secara employee-nya cukup banyak jadi bisa bagi-bagi. Nah kalau kita slim lah seperti itu timnya. Jadi karena kita lihat aktuanya 4L Pak. Ya, jadi disesuaikan lagi lah Pak ya. Betul, akhirnya dengan resource yang ada ya. Betul, dengan resource yang ada, aktualnya juga nanya ini ke si A, nanya yang ini juga ke si A juga. Nanya di sini ke B, nanya di sini masih ke si D dengan topik yang berbeda. Akhirnya kita coba cari formulasi tim dan ya untuk implementasi ya kita coba integrasikan dan ternyata memang lebih efektif gitu. Untuk saat ini tipikal Indeso ya dengan kita bukan yang padat karya yang artinya banyak employee, tapi kita punya produk yang cukup beragam. Artinya baik secara item maupun secara aplikasi. Aplikasi beragam, otomatis kan customer atau industrinya juga beragam. Nah itu yang challenging-nya di situ. Tapi di satu sisi kalau kita ngelihat risk and opportunity-nya, risk-nya ya kita akan complicated prosesnya, tapi opportunity-nya juga kita bisa grow. Itu sih yang kita lihat salah satu manfaat integrated itu seperti itu Pak, kurang lebih. Jadi ya suka dukanya ya kita bawa happy aja sih. Mungkin ada Pak momen-momen lucu atau hal-hal yang Pak ya menggelitik pada saat proses implementasi atau mungkin proses audit dan lain-lain mungkin Pak, biar nggak serius-serius banget. Banyak sih soal prosesnya. Jadi misalnya diskusinya tuh yang kadang teman-teman di lapangan ya mereka pertanyaannya bener-bener polos. Ini apa? Ya contoh misalnya kayak di food safety, alergen apaan sih gitu ya? Saya nggak ngerti, baru tahu, kita jelasin gitu. Terus kayak misalkan tadi safety hazard gitu ya. Wah kita ngelaporin, wah berarti kita ini dong, ngelaporin teman sendiri dong gitu ya. Bukan seperti spiritnya, tapi biar kita kan sama-sama jaga teman kita, biar sama-sama safe gitu loh. Datang selamat ya pulang juga selamat. Betul. Gitu. Terus juga mungkin dengan auditor saat proses audit stres 1, stres 2 yang tadinya nggak ada gambaran kan, auditornya tanya ini tanya itu, kitanya yang awalnya kadang ada beberapa momen ketika ditanya kita blank. Oh ada ya. Kayak gitu ya Pak, tapi di satu sisi kita jadinya menggali ke auditornya. Pak boleh Pak di-share common practice-nya seperti apa, best practice-nya seperti apa. Jadi kan kita juga bisa udah ada arahan kan dari auditor membantu kita untuk improve-nya jadi bisa lebih fokus gitu Pak. Jadi ya hal yang ya udah kita ketawain aja. Kalau kayak gitu ngeblank, tiba-tiba kita baru tahu ternyata masih ada yang terlewat, proses segala macem.
Ya cukup banyak lah. Tapi memang harus dihadapi ya Pak ya untuk pengalaman ke Betul, belakangnya ya betul, Pak ya. betul. Karena itu ya jadi bekal yang sangat baik lah Betul untuk kita sekali. untuk implementasi si sistem. Jadi jangan takut ya Pak untuk memulai Jangan untuk takut. implementasi sistem Pokoknya ya Pak ya ya. udah kita udah punya Ya. tekad ya, Ya. niat, teman. Dan itu pasti yang pasti kita punya support dari tim itu tadi. Kalau timnya nggak support, sejago apapun kita juga ya sulit lah. Gitu. Tapi meskipun kita masih bekalnya sedikit, tapi tim supportnya luar biasa karena itu yang selama ini sampai saat ini saya rasakan tim support itu yang betul-betul mensukseskan implementasi sistem di tempat kita. Gitu. Luar biasa, Bapak Ibu dicatat ya. Tim support kalau untuk di Endeso adalah merupakan salah satu kunci ya Pak ya. Kunci, ternyata ya. untuk sistem implementasi seperti itu. Iya. Masih ada Mbak Diva kita? Mungkin ini Pak untuk tadi Bapak sudah melakukan sertifikasi ataupun implementasi. Sebetulnya pada saat awal itu apa sih Pak perubahan paling nyata yang dirasakan di internal setelah mungkin sertifikasi ISO ataupun tadi sistem-sistem seperti SEDEX dan lain-lainnya seperti itu Pak? Yang pertama sih mungkin ya kalau kita generalkan lebih manageable lah ya. Manageable itu artinya maksudnya semisal dari sisi safety kita jadi tahu oh ada klausul ini, tapi nggak cuma jadi klausul. Jadi klausul ini artinya kita coba lihat aktual di lapangan seperti apa, dan ternyata ya itu tadi kita bisa mereduce insiden, work insiden atau near miss dan lain-lain. Sama halnya juga seperti yang quality food safety juga edit value. Jadi customer itu ngelihat kita tuh company yang punya edit value gitu. Jadi customer ketika milih ini siapa suppliernya Indeso, oh ya udah Indeso mah udah oke lah gitu. Maksudnya dia Indeso udah punya sistem A B C D E. Jadi mereka juga pede gitu, udah menggunakan produk-produknya kita gitu. Jadi di internal pun jadi lebih tertata gitu ya. Teman-teman juga misalkan mau melakukan sesuatu yang produksinya tuh bisa asal-asalan tuh udah nggak ada lagi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya mereka sudah tahu bekerja itu ada koridornya quality, food safety, environment dan health safety gitu. Jadi di operasional lebih termanage dengan baik, budayanya juga ya Pak. Budayanya juga. Dari sisi komersialnya tim komersial tuh lebih mudah propose produk ke customer ataupun cari new customer itu juga lebih mudah ya karena kita punya added value. Nambah order itu udah pasti. Ya. Yang pasti jadi nambah order kan nambah ngebul ya dapurnya Pak. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Diva. Baik Pak. Kemudian Pak kalau untuk maintain-nya Pak ada hal-hal khusus atau tips and trick untuk maintain sertifikasi tersebut Pak? Mungkin kalau dari PT Indeso Pak? Yang pasti sih ya kita selalu update Pak. Mbak update sistemnya ada perubahan ya gitu ya. Bisa ada contoh lah kayak sekarang kan yang ISO TS 22000 udah ada update yang terbaru ya, standar baru ya. Standar terbaru. Dalam waktu dekat ISO 9001 aja dengar mau ada update-nya lagi gitu kan. Nah, kita tuh ini nih salah satu menjaga hubungan salah satunya ini dengan Ray yang paling terima update kasih nih. Jadi kadang kita suka kontak gitu ya atau ngelihat buletin-buletinnya dari Ray ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita juga tahunya justru dari situ Pak. 9001 mau ada update ini. ISO TS mau ada update ini atau mungkin yang lain ya Pak ya, SMK 3 dan lain-lain itu. Jadi kita juga tahu karena kan kita di dalam gitu ya, di pabrik kan mungkin fokus juga ke internal gitu. Nah, eksternal ini justru kita tahunya tuh dari salah satunya dari Ray. Kita lihat oh iya nih kita ternyata mau ada update baru. Kita coba minta bantuan, coba dong tolong kami dibantu untuk update gitu, itu sangat-sangat membantu. Jadi dari situ juga kita tahu harus ngapain di dalam di tim kita gitu ya. Implementasinya biar tetap terjaga, sistemnya seperti apa. Itu yang kita lakukan. Oke, ini penting ya untuk pegiat sistem seluruh Indonesia ya rekan-rekan, tips dari Pak Irfan ya. Jadi kita harus update terus ya Pak. Betul, jangan sampai nanti kita ketinggalan. Betul. Karena ini banyak sarana ya Pak yang bisa kita cari atau secara periodik ya Pak ya. Jangan sampai nanti pas audit
potensi temuan ya Pak ya, Betul. kalau belum update dan sebagainya. Betul. Gitu ya Pak, karena kalau udah audit ya berarti udah telat Pak ya, jangan sampai Iya. telat nih Pak ya. Terima kasih dari Pak Irfan ya, salah satu tipsnya ya menjaga komunikasi ya ke apa namanya ke bagian-bagian yang memang bersinggungan gitu ya, Betul. dari buletin, majalah ataupun website-website yang mungkin ya Pak ya, Betul, dari betul. standar-standar ya, kemudian melihat sumber-sumber lainnya ya Pak ya. Ya. Oke, ya. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan Masih ada kita ya. terakhir ya Pak ya, Oke. satu pertanyaan terakhir ya Pak mungkin ya. Boleh. Mungkin bagi rekan-rekan di luar sana Pak, mungkin dari Bapak adakah satu saran ataupun statement bagi pengusaha ataupun perusahaan lain yang masih ragu mungkin Pak untuk menerapkan semacam sistem ini? summary-nya lah ini ya, mungkin yang sharing pengalaman di Bapak kan kadang gini Pak, ada perusahaan tadi ya, mudah-mudahan rekan-rekan tidak patah semangat ya, barangkali resource-nya kurang atau belum paham atau orangnya kurang dan sebagainya. Mungkin yang penting semangat dulu kali ya Pak Irfan ya, Betul. bahwa semuanya itu bisa diatasin ya, Bisa asal dilalui. timeline, konsep, komunikasi baik ya. Mungkin tips-tips mungkin waktu awal sekali kali ya, mungkin ya ini remind atau pengalaman Bapak di mensupport di anak perusahaan atau dalam satu grup kali ya. Biar rekan-rekan pegiat sistem lebih semangat. Oke, jadi di Indeso ini salah satu responsible saya itu sebagai vendor audit management Pak. Oke, ya. Nah, vendor ini kita punya various vendor, artinya dari yang mereka sudah punya sistem yang sangat established, yang bisa dibilang mungkin middle, masih meraba-raba, dan sampai yang ada juga beberapa yang memang belum punya sistem. Nah, jadi saya suka bilang terutama yang belum ada sistem ya, ada di mindset mereka, oh dengan saya kondisi kayak gini aja saya masih bisa dapat order kok. Iya. Cuman sekarang kan market makin kompetitif ya Pak. Iya. Artinya untuk di lokal aja sekarang saingan kita nggak cuma di sesama lokal, tapi juga dari luar. Customer juga sekarang semakin smart untuk memilih bisnis partnernya. Dan sekarang kalau saya lihat trennya, salah satu yang menjadi pertimbangan customer memilih supplier atau vendor itu adalah udah punya sistem atau belum. Karena artinya kan kalau sudah punya sistem berarti kan sudah ada badan eksternal yang independen yang bisa menjamin manajemen sistemnya seperti apa. Selain itu mungkin nanti ada faktor komersialnya, ada faktor mungkin hasil trial dan lain-lainnya. Jadi untuk mungkin teman-teman ya di perusahaan yang sekarang atau mungkin yang punya usaha baik yang mungkin baru merintis atau mungkin yang sudah sudah cukup lama gitu ya, itu jangan takut untuk bersistem. Artinya karena dengan sistem ini itu menjadi salah satu bekal kita berkompetitif dengan mungkin perusahaan sejenis atau mungkin perusahaan yang beda, tapi intinya tuh produk kita tuh bisa naik gitu ya. Untuk kita bisa menaikkan produk kita, bisa melebarkan bisnisnya kita, itu salah satu yang bisa mempercepatnya itu adalah dengan memiliki sistem. Ya mungkin di awal seperti tadi ada kompleks lah, ribet lah dan lain-lain, tapi ya itu memang satu proses yang harus dijalani. Tapi ketika kita memang punya niat gitu ya, artinya tekad kita kuat dan disupport juga, terutama kalau tadi ya tim ya, itu pasti akan terlewati lah, dan nanti hasilnya itu pasti akan terasa. Jadi istilahnya mungkin sakit-sakit dahulu senang-senang kemudian, ya itu memang betul seperti itu ya, namanya juga kehidupan. Tapi memang itu akan sangat membantu untuk meningkatkan atau mengelevasi si bisnis yang saat ini dimiliki atau mungkin mau dirintis, sedang dijalani atau sudah lama. Itu jangan takut lah untuk bersistem ya, kalau untuk berdasarkan experience saya pribadi ya seperti itu. Dan teman-teman yang lain yang saya temui juga ketika saya coba jelaskan seperti itu dan mereka ternyata melakukan, dan beberapa tuh bilang gitu ya, iya Pak ini kita udah punya ISO, ternyata kita enak nawarin ke yang lain udah punya ISO, wah gampang seperti itu. Jadi salah satunya tuh advantage-nya seperti itu Pak Edi. Ya, gitu. Luar Jadi, biasa ya semua rekan-rekannya apa yang disampaikan Pak Irfan. Jadi kalau kita summary ya terkait dengan penerapan sistem ini, yang paling penting adalah saya kira mempunyai step-step yang
timeline yang jelas gitu ya Pak ya, mulai Betul, dari kick off mungkin ya, Betul. gap, training ya, kemudian juga setup system, kemudian nanti selanjutnya bisa ke internal audit, management review, dan bersiap-siap tadi untuk external audit juga ya Pak ya. Nah, tapi esensi yang paling penting yang kita dapatkan ya rekan-rekan seluruh Indonesia yang lagi mau setup system ataupun yang existing. Nah, ini yang paling penting juga maintain-nya ya Pak ya. Betul. Maintain ini penting, termasuk nanti juga memelihara sistem ini ya, pelibatan orang tadi ya, menciptakan quality, safety culture, bahkan nanti untuk culture K3 juga integrated management system, betul ya. Dan yang paling penting tentunya ini ya tadi ya, benang merah juga, sistem ini selain pelibatan orang untuk kemajuan perusahaan juga tadi Pak Irfan bilang, value added yang luar biasa. Karena kalau saya ambil istilah itu kayak visa atau paspornya lah gitu ya, untuk berkembangnya perusahaan dari segi bisnis ya, kemudian expansion untuk memenuhi buyer requirement. Ya, luar biasa sekali ya Pak Irfan. Terima kasih banyak ini. Terima kasih, Mbak Nadifa gimana? Apa masih ada waktu? Kita luar biasa ya, nggak kerasa ini ya. Biasa sekali Pak, sudah cukup banyak Ya pengen sharing-sharing rasanya pengalaman. ngobrol Pengen cukup terus panjang, ya, Pak, tapi ya. kadang kita lihat durasi nih Pak. Betul. Silakan. Keterbatasan waktu juga Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Irfan atas sharing pada hari ini ya Pak ya, kaitannya dengan penerapan sistem. Jadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi tadi jangan takut ya Pak ya untuk menerapkan sistem ya Pak ya. Memang butuh semangat di awal dan juga butuh support tim seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu masih ada butuh arahan atau hal-hal lain pendampingan, mungkin bisa juga kontak dengan PT Rai Sistem Indonesia Group. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan, Pak Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu nantinya kita akan melakukan sistem talk ini sebagai agenda rutin setiap bulannya. Jadi bisa nantikan untuk sistem talk di bulan-bulan berikutnya. Sebelum kita akhiri dengan Pak Irfan, mungkin kita akan ada pemberian sedikit souvenir Bapak. Mungkin untuk tim dipersilakan untuk souvenirnya. Untuk Pak Edi mungkin bisa berdiri Pak untuk menyerahkan beberapa souvenir. Terima kasih Pak Irfan sudah hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Ini luar biasa nih dari Ray. Terima kasih Bapak Ibu, itu dia sistem talk perdana di PT Rai Sistem Indonesia 1 di PT Rai Sistem Indonesia Group di episode ke-1. Mungkin terima kasih itu dari kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.